つでも探した奇跡の場所、知らない誰かに負けないように、今では。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi kita pada jam PAI, jam pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Halo dan apa semuanya, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, silakan kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Duduk, siap. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wazaini bi akhlaqil karimah. Artinya aku ridho Allah Tuhanku, dan aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman, serta hiasilah aku dengan akhlak yang mulia. Amin. Oke, baiklah, kita telah selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita minta kepada Allah dikabulkan, memberikan kita akhlak yang baik, kecerdasan yang tinggi dan berguna bagi sesama. Baiklah, menambah semuanya. Untuk pembelajaran kita kali ini kita lanjutkan kepada pembelajaran berikutnya. Tapi sebelum itu Bapak pengen absen kamu semua dulu. Semuanya hadir? Enggak, hadir enggak? Semua jawabannya ada yang hadir, ada yang enggak. Siapa yang hadir? Ada kabarnya? Tidak ada, berarti tidak ada surat. Besok bagi kamu yang berhalangan ke sekolah, itu mohon nanti berkabar ke sekolah. Jadi tolong kasih surat atau orang tuanya yang menelponnya. Jadi satu orang tidak hadir, verbal. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Pak ingin bertanya kepada kamu semua tentang pembelajaran minggu lewat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang taharah, bersuci. Taharah dari najis. Jadi untuk sekarang kita lanjut pada indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Siapa yang pernah sholat berjamaah? Ada, semuanya pernah ya? Iya, hebat dan semuanya pernah melakukan sholat berjamaah. Jadi berjamaah itu artinya apa? Sholat dilakukan secara bersama-sama lebih dari satu orang. Itu yang disebut dengan sholat berjamaah. Lebih dari satu orang. Abli, kamu kapan terakhir sholat berjamaah? Puasa, Pak. Orang yang puasa, Pak. Lebaran kemarin.
Astagfirullah. Jumat lagi. Kira tidak Jumat itu. Jadi kita dalam Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian apa yang harus kita dapatkan dari pembelajaran ini, yang harus kita capai atau tujuannya? Yang pertama, kamu harus bisa menguraikan atau menjelaskan syarat-syarat itu menjadi seorang imam. Jadi sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Imam ini adalah orang yang memimpin sholat berjamaah. Makmum Orang yang mengikuti imam. jadi ada si imam, ada si makmum. Siapa pernah jadi imam? Yang laki-laki pernah jadi imam? Jual. Pernah. Jamaahnya siapa ya? Jamaah. Makmumnya siapa? Kawan sekelas. Kawan sekelas. Yang perempuan pernah jadi imam? Pernah. Oh, ada pernah. Hah? Ada perempuan di imam. Pernah. Pernah. Oh, pernah. Makmumnya siapa? Kawan-kawan sekelas ini dulu cewek. Perempuan. Tidak dia. Ngaji. Makmumnya siapa? Hah? Teman-teman para perempuan. Teman-teman ngaji. Ada yang laki-laki? Enggak. Jadi imam itu wanita boleh tak jadi imam? Boleh. Boleh asal Tidak ada lagi. makmumnya adalah juga wanita. Tapi kalau laki-laki boleh jadi imam, makmumnya laki-laki dan perempuan. Jadi imam laki-laki mengimami makmum laki-laki dan perempuan. Yang pertama syarat menjadi imam. Kamu harus bisa menjelaskan nanti. Kemudian yang kedua, menguraikan syarat menjadi makmum. Siapa rumah yang tinggal dekat masjid? Awak. Awak ini siapa? Awak. Saya. Tinggal dekat masjid. Dengar tak imam itu sholat di masjid? Dengar tak imam itu baca-bacaannya? Dengar. Kemudian rumah kita samping masjid, imam sholat di masjid, kedengaran semua bacaannya. Kemudian kita ikut juga sholat dengan imam itu di rumah. Tidak sah. Boleh? Tidak. Ya, ini tidak sah ya. Tidak sah seperti itu. Karena ada syarat makmum itu, salah satunya adalah makmum harus satu ruangan dengan imam. Kemudian yang ketiga, menunjukkan ketentuan. Ini maksudnya adalah ketentuan dari makmum masbuk. Jadi siapa-siapa yang dikategorikan makmum masbuk tadi. Masbuk tahu? Jangan kalian anggap masbuk itu mabuk ya. Beda jauh itu. Masbuk makmum yang terlambat mengikuti sholat berjamaah. Kapan makmum itu dihitung terlambat? Tidak bisa mengejar sampai sujud. Tidak bisa mengikuti imam dalam sholatnya. Gerakannya ketika apa itu? Ketika sudah Sujud. Pertama kan Al-Fatihah. Kalau makmum datang ketika Al-Fatihah boleh tak? boleh. Boleh. Lengkap tak sholat makmum? Lengkap. Ketika ayat pendek lengkap tak? Lengkap. Ketika ruku lengkap tak? Tidak. Tidak. Hah? Tidak. Jadi terakhir itu ketika makmum datang, ketika dapat mendapati imam ruku, itu masih terhitung satu rakaat. Tapi kalau setelah ruku dia datang, itu dia tertinggal satu rakaat. Jadi masbuk itu ketika makmum ruku, imam ruku. Oke, baiklah. Kita lanjut. Jadi syarat-syarat dari imam. Seorang imam dalam sholat berjamaah, apa juga syarat seorang makmum. Kemudian makmum yang dapat mengikuti, ini pembagian makmum muwafiq atau makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah. Kemudian yang masbuk tadi, makmum masbuk, makmum yang datangnya terlambat sementara imam sudah melakukan sebagian rukun sholat, seperti sudah membaca Al-Fatihah
ataupun tertinggal rakaat sholat. Jadi dia tetap terhitung sebagai masbuk. Jadi tertinggal rakaat sholat itu ketika imam telah ruku. Ketika dia datang imam membaca Al-Fatihah, dia tetap dihitung sebagai makmum masbuk. Nah, ini contohnya yang ilustrasi, jika makmum tempat ruku bersama imam, maka ia mendapatkan rakaat tersebut. Jadi kalau kita sempat ruku bersama imam, berarti kita sempat mendapatkan rakaat tersebut. Ini Pak contohkan dulu ya. Coba Juan, maju ke depan Juan. Di sini aja. Kamu pura-puranya jadi imam ya, Imam Mahdi. Nanti si Habli, kamu maju ke depan juga. Ketika imamnya Al-Fatihah. Nah, coba baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pendek aja. Kul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Pedal. Pas ruku, kamu datang. Kufuwan ahad. Pedal. Nah, langsung ruku. Nah, berarti kalau seperti itu, Abdal mendapati rakaat pertama. Nah, tidak. Sami Allahu liman Tapi kalau si dia datang, jadi makmum tertinggal satu rakaat. Paham kan? Oke, silakan duduk Pak Imam dan Pak Makmum. Nah, sekarang kita bentuk kelompok kita menjadi 4. Yang pertama tugas kelompok 1 nih, kita anggap kelompok 1. Namanya siapa kelompok 1 ini? Nama kelompoknya kita bikin aja nama-nama sahabat Rasulullah. Istri Rasulullah, Siti Khadijah, wanita yang sangat mulia. Kelompok Khadijah. Kelompok 2 kelompok apa? Fatimah. Fatimah ini anaknya Rasulullah. Aisyah juga istri Rasulullah. Ini yang wanita-wanita, kelompok wanita. Laki-laki. Tapi katanya judulnya sahabat Rasulullah. Gajah Mada itu Panglima Perang Majapahit. Coba sahabat Rasulullah. Kelompok Abu Bakar Siddiq, sahabat yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Baiklah, kamu buka bukunya semuanya. Di buku tersebut silakan kamu berdiskusi tentang yang pertama, syarat-syarat menjadi imam. Yang kedua, syarat-syarat menjadi makmum. Yang ketiga, makmum muwafiq dan makmum masbuk. Yang keempat, ketentuan sholat berjamaah. Ini pertanyaan tadi, kelompok 1, jelaskan syarat-syarat menjadi imam. Lanjut. Kelompok 2, syarat-syarat menjadi makmum. Nah, sebelum kalian mulai berdiskusi, ini sebagai bahan diskusinya Bapak tampilkan video untuk kamu semua. Jadi kita tonton video ini terlebih dahulu. Ini adalah ilustrasi tentang sholat
berjamaah dari UFIT TV. Disimakkan videonya nanti ya, nanti tuangkan dalam diskusi. Perkenankan kami berdoa dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bi 27 darajah. Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, apakah si A datang? Apakah si B hadir? Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya shaf pertama itu seperti shaf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutroh untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa. Karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu, fala sholata illal maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, "Inna fis sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat.
Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf dan tidak meninggalkan celah dalam shaf. Karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqimus sufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal, walinu bi aidi ikhwanikum, wala tadaru furujatin lisyaitan." Luruskan shaf, rapatkan pundak, dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya, dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, ikuti semua gerakan imam. Tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, janganlah menyelisihi imam. Apabila dia ruku', maka ruku'lah. Apabila dia i'tidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin." Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam? Maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, apabila imam lupa gerakan sholat, makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ana basyarum mithlukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa, ingatkanlah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah." Siapa yang mengalami sesuatu dalam sholatnya, hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah dalam menjalankannya. Berdasarkan video dan bahasanmu, silakan kamu diskusi tentang kita diskusi tentang pengertian sholat berjamaah, kemudian dasar hukum sholat berjamaah, kemudian keutamaan sholat berjamaah, dan syarat sah dan pembagian makmum. Nah, nanti kelompok Khadijah ya, Khadijah mempresentasikan kelompok Fatimah dan kelompok Aisyah, kelompok Abu Bakar,
dia menanggapi apa yang dipresentasikan oleh kelompok Khadijah. Nah, silakan berdiri kelompok Khadijah. Yang lain simakkan ya. Simak dan yang dengarkan. Teruskan suaranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan oleh imam dua orang dan salat seorang menjadi imam atau pemimpin dan yang lainnya menjadi makmum. Salat berjamaah dituliskan dalam ayat Al-Quran saja. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding salat sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor halangan melaksanakan salat berjamaah: hujan yang mengakibatkan susah menuju tempat salat berjamaah, angin kencang yang sangat berbahaya, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju tempat salat berjamaah, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol. Tata cara pelaksanaan salat berjamaah: 1. Membacanya. 2. Makmum berdiri di barisan belakang imam. 3. Mengikuti gerakan imam. 4. Imam dan makmum berada dalam satu masjid. Perbedaan makmum masbuk dan makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang mendapati imam dalam keadaan berdiri dan dia mempunyai cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah di dalam kondisi tersebut. Makmum masbuk adalah makmum yang mendapati imam sedang berdiri namun dia tidak mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya bersama imam. Keutamaan dan keistimewaan melaksanakan salat berjamaah: Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang melaksanakan salat secara berjamaah. Mereka yang melakukan salat secara berjamaah akan terhindar dari gangguan setan. Allah Subhanahu wa taala akan menandainya di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan bagi mereka yang salat berjamaah serta akan meninggikan derajat. Allah menjanjikan surga bagi mereka yang salat secara berjamaah. Yang termasuk syaratnya salat berjamaah beragama Islam memiliki akal sehat, balik, suci dari hadas, kecil dan besar. Demikian ini pelajaran 8 sekarang. Demikian hasil diskusi kami. Kalau kelompok lain katakan atau pertanyaan dari Ustaz. Kalau kelompok lain ada pertanyaan Atau tanggapan. atau tanggapan persilakan. Dan demikian hasil diskusi dari kelompok Khadijah tentang salat berjamaah. Kalau kelompok-kelompok lain, Marsya, kelompok Aisyah, kelompok Fatimah, maupun Abu Bakar ada pertanyaan, silakan tunjuk Oteng. Nah, silakan kelompok Abu Bakar yang pertama. Silakan dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah pertanyaan dari kami kelompok Abu Bakar kepada kelompok Khadijah, yaitu apa perbedaan makmum masbuk dan makmum mufawiq? Makmum muwafiq adalah makmum yang mendapati imam dalam keadaan berdiri dan dia membaca Al-Fatihah dalam kondisi tersebut. Sedangkan makmum masbuk adalah makmum yang mendapati imam sedang berdiri dan mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya bersama imam. Apakah kelompok Abu Bakar puas? Ya. Terima kasih. Oh, Aisyah, akan berdiri ya. Ucapkan salam. Ya, cepat.
Nah, silakan pertanyaan dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan suara ya. Apa saja faktor pahala yang melaksanakan sholat berjamaah? Di halangan sholat. Itu aja. Silakan fokus. Sangat ingin buang air atau buang air kecil karena bau akan makanan yang baunya dapat digunakan seperti bawang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja keutamaan dan keistimewaan melaksanakan sholat berjamaah? Keutamaan sholat berjamaah. Akan sholat berjamaah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Mereka yang melakukan sholat secara berjamaah akan terhindar dari gangguan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaunginya di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan bagi mereka yang sholat berjamaah serta akan meninggikan derajat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi mereka yang sholat secara berjamaah. Apakah kelompok Berdasarkan diskusi kamu tadi, jadi kita telah mengadakan diskusi tentang sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah itu yaitu sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana satu berposisi sebagai pemimpin dan satu berposisi sebagai makmum. Pemimpin sholat berjamaah itu disebut imam, kemudian yang mengikuti sholat berjamaah disebut makmum. Jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ini yang pertama yang harus kamu pahami. Jadi kapanpun kamu ditanya apa itu sholat berjamaah, kamu harus mampu menjelaskan seperti itu. Kemudian sholat berjamaah ini, apa-apa saja sholat yang boleh kita lakukan secara berjamaah? sholat wajib? Sholat 5 waktu itu dalam hukumnya sunat muakkad kita kerjakan secara berjamaah. Dan juga sholat-sholat lain, sholat sunnah apa yang dilakukan berjamaah? Tarawih berjamaah. Apa lagi? Idul Fitri, Idul Adha, gerhana. Jadi banyak sholat itu yang dilakukan secara berjamaah, yang mana dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Kemudian makmum ini dalam sholat berjamaah terbagi dua. Yang pertama apa namanya makmum? Muwafiq dan masbuk. Muwafiq. Yang kedua makmum masbuk. Tahu perbedaannya kan? Tahu. Jadi muwafiq ini adalah makmum yang secara lengkap mengikuti imam dari pertama sholat sampai berakhir sholat. Sedangkan makmum masbuk, makmum yang terlambat mengikuti imam. Jadi mungkin kita semua pernah menjadi makmum dan pernah juga menjadi makmum yang masbuk dan muwafiq tadi. Jadi kalau muwafiq secara sempurna dia mengikuti imam, masbuk dia terlambat mengikuti imam. Kemudian ada beberapa halangan yang menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama itu angin
hujan, angin kencang, sakit, kemudian ada perasaan sangat ingin buang air, sehingga kalau kita sholat mungkin menahan. Juga sholat berjamaah ini kita tidak boleh membawa atau wangi-wangian yang berbau. Seperti kita habis makan jengkol, habis makan petai, atau terlalu banyak mengupas bawang sehingga badan kita berbau bawang. Jadi kita harus membersihkan diri dulu, baru kita melaksanakan sholat berjamaah. Jadi jangan sampai hadir kita di sholat berjamaah mengganggu kekusukan jamaah-jamaah yang lainnya. Nah, baiklah, mungkin untuk kena waktu yang membatasi kita untuk pertemuan pertama sholat berjamaah ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Jadi untuk berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, kita masih lanjut tentang sholat berjamaah untuk pertemuan kita yang kedua. Jadi kamu nanti di rumah tolong yang laki-laki yang pertamanya lebih melaksanakan sholat berjamaah ini. Karena bagaimanapun apa yang kamu ketahui itu sangat baik kalau kamu praktekkan. Ilmu yang kamu pahami kamu amalkan, itu yang sebenarnya ilmu. Jadi ketika kamu mengetahui kebaikan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dari sholat sendirian, mari kita laksanakan sholat kedepannya itu dengan berjamaah. Oke, untuk pertemuan kali ini nanti kamu di rumah baca buku kelanjutannya untuk bab sholat berjamaah ini, karena kita minggu depan masih tentang bab ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Ucapkan pada kamu semua bisa mengulang-ulang pelajaran kembali di rumah. Demikian Pak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.